Kemarin saya membagikan kisah tentang Ibu H. Betapa banyak waktu dan usaha yang terbuang secara sia-sia, yang tersembunyi di belakang kisah seperti ini. Suatu ketika di Afrika Timur, saya mendengar seseorang penginjil muda Afrika berbicara kepada seorang misionaris kulit putih yang bertanggung jawab mengarahkan kelompok gereja-gereja yang terbentang atas wilayah yang luas. Ia membuat pernyataan berikut: gereja-gereja Anda hanyalah gudang-gudang menyimpan orang-orang untuk neraka. Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak sebagai pernyataan yang mengejutkan dan menghina, terutama karena datang dari seorang penduduk asli kepada seorang misionaris. Namun mengetahui situasinya yang sesungguhnya, saya menyadari bahwa pemuda Afrika itu mengatakan kebenaran. Sebagian besar anggota gereja-gereja itu tidak pernah sekalipun menerima fakta-fakta dasar Injil yang disampaikan kepada mereka dan tidak pernah diperhadapkan dengan tuntutan untuk membuat respons pribadi terhadap fakta-fakta Injil. Mereka telah menukar agama paganisme dengan suatu bentuk agama Kristen. Mereka telah menghafalkan katekismus, hafal prinsip-prinsip pengetahuan Kristen. Mereka telah melalui suatu bentuk baptisan. Mereka telah diterima sebagai anggota-anggota gereja. Mereka rajin pergi ke gereja. Banyak dari mereka telah dididik di sekolah-sekolah misi. Namun mereka tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman apapun tentang fakta-fakta penting Injil dan pengalaman keselamatan. Gereja-gereja seperti ini, baik di Afrika, di Asia, di Amerika, di Indonesia, atau dimanapun di seluruh dunia, persis seperti yang dikatakan oleh pemuda Afrika itu. Gudang-gudang yang menyimpan orang-orang untuk neraka. Tujuan utama setiap gereja Kristen sejati, tugas utama setiap pendeta Kristen, tanggung jawab utama setiap orang Kristen awam adalah untuk menyampaikan kepada semua orang yang dapat dijangkau dengan cara yang paling jelas dan paling menekankan fakta-fakta dasar Injil Kristus, dan untuk mendesak semua orang yang mendengar untuk membuat respons pribadi yang pasti terhadap fakta-fakta Injil yang dituntut Allah ini. Terhadap ini adalah tugas utama. Setiap tugas atau kegiatan gereja lainnya harus bersifat sekunder dan tambahan. Sekarang izinkan saya menyatakan sekali lagi fakta-fakta dasar Injil dan respons yang masing-masing orang dituntut untuk memberikan. Yang pertama, Kristus telah diserahkan oleh Allah Bapa kepada penghukuman mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, Kristus telah dikuburkan. Yang ketiga,
Allah membangkitkan Dia dari kematian pada hari ketiga. Yang keempat, kebenaran diterima dari Allah melalui mempercayai fakta-fakta ini. Untuk menerima keselamatan, masing-masing jiwa harus memberikan respons pribadi secara langsung kepada Kristus. Respons ini dapat dijelaskan dengan salah satu dari cara-cara berikut ini. Memanggil kepada nama Kristus sebagai Tuhan, datang kepada Kristus, menerima Kristus, meminum air kehidupan yang hanya dapat diberikan oleh Kristus. Anda boleh memanggilnya Kristus atau Masyah atau Mesias. Dua-dua artinya sama, yang diurapi. Nama Kristus atau Masyah adalah Yesus atau Yeshua. Kristus adalah sebutan dalam lidah Goyim atau Yunani. Masyah adalah sebutan dalam lidah Ibrani. Yesus adalah sebutan dalam lidah Goyim atau Yunani. Yeshua adalah sebutan dalam lidah Ibrani. Dua-dua artinya sama, keselamatan. Kepada setiap orang yang telah membaca atau mendengar sejauh ini, saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Sudahkah Anda mempercayai fakta-fakta ini? Sudahkah Anda memberikan respons pribadi yang pasti ini? Jika belum, saya mendesak Anda untuk melakukannya sekarang juga. Berdoalah bersama saya, seperti juga Ibu H berdoa di dalam kamar rumah sakit itu. Ucapkan kata-kata ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau telah mati untuk dosa-dosaku, bahwa Engkau telah dikuburkan, bahwa Engkau telah bangkit kembali pada hari ketiga. Sekarang aku bertobat dari dosa-dosaku dan datang kepadamu untuk belas kasihan dan pengampunan. Dengan iman di dalam janjimu, aku menerima Engkau secara pribadi sebagai juru selamatku dan mengakui Engkau sebagai Tuhanku. Masuklah ke dalam hatiku, berikanlah aku hidup yang kekal, dan jadikanlah aku anak Allah. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini.
Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus
dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.